Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Web Framework. Saya Aktia Arigiana Umami dari SMK Negeri 6 Malang. Saya Anandia Abdul Abidin dari SMKN 1 Rejotangan. Dan saya Anggit Eko Prastio dari SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Kali ini kami akan mendemonstrasikan tugas proyek akhir kami, yaitu sistem penyiraman tanaman otomatis. Sistem informasi penyiraman tanaman otomatis yang kita bangun menggunakan sebuah perangkat Raspberry Pico W dan juga menggunakan Framework Plus sebagai penyedia database-nya atau penyedia API-nya, dan juga kita menggunakan microdot yang untuk ditampilkan di website. Raspberry Pico W berfungsi sebagai server dan mengambil data suhu kelembapan untuk diambil ke microdot. Jadi ini adalah tampilan dashboard di microdot. Ada fitur-fitur di sini, ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penyiraman secara otomatis. Jadi ketika tombol ini berwarna hijau, maka penyiraman otomatis berstatus aktif. Kemudian kalau ini kita off-kan, berarti penyiraman mati. Jadi ada tiga sensor di kami untuk 3 jenis tanaman, yaitu xerophyt, mesophyt, dan hydrophyt. Untuk keterangan xerophyt, mesophyt, dan hydrophyt juga kami sediakan informasi di bawah. Jadi kategori tumbuhan ini berdasarkan kebutuhan air, jadi ada rentang kelembapan yang berbeda-beda. Kemudian informasi lainnya ada jumlah tanaman, kemudian kelembapan saat ini kami ambil dengan rentang waktu tiap 10 detik. Kemudian rata-rata kelembapan kita buat ini untuk 10 rekaman terakhir. Kemudian status kelembapan ini berdasarkan nilai rentang ini. Misalkan ini 55%, berarti kelembapannya cukup tinggi, berarti belum membutuhkan penyiraman. Kemudian informasi lainnya juga ada grafik, di mana ini membandingkan dari 3 sensor yang ada. Kemudian dari sisi admin kita juga ada tampilan dashboard admin ini untuk melakukan manajemen tanaman. Jadi misalkan di sini sudah ada beberapa data, kemudian saya tambahkan mesophyt, misalkan dia nanam cabai, kemudian saya tambah. Nah, cabai ini nanti bisa diedit atau dihapus. Nah, dengan nambah cabai berarti di sini juga, karena tadi cabai adalah mesophyt, tanaman mesophyt juga bertambah jumlahnya. Demikian, terima kasih. Iki barang wis rapopo. Loh, gak usah, kan wis dianu kono mau. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 di bidang pemrograman web framework. Saya Ahmad Barizi. Saya Linda Nuraini. Saya Agus Dwi Purdiantoro. Nah, di sesi pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas atau sekilas terkait aplikasi yang kita buat. Jadi lebih ke experience yang nantinya lebih fokus ke deteksi kebocoran gas. Kita menggunakan Raspberry Pico W yang mana tugasnya adalah untuk membaca kondisi di ruangan tersebut, sehingga sensornya nanti akan mengirim atau Pico W-nya akan mengirim ke flash servernya. Nah, kemudian di flash servernya tersebut akan menampilkan ke dashboard, dalam bentuk dashboard. Tentu dari beberapa tampilan yang kita sampaikan nanti lebih simple, jadi lebih banyak ke historinya. Jadi teman-teman semuanya bisa ngelihat ada beberapa
fungsi yang juga nantinya bisa Anda nikmati semuanya. Terima kasih, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki aku bagian buyut toh. Aku kan bagian buyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek yang kita buat. Yang pertama kita akan memperkenalkan diri. Saya Ramadhani Nanda Yanuar dari Jember, dari sekolah SMK Teknologi Balung. Kemudian saya adalah Davis Nuribari Fandi, saya dari Marang, saya ngajar di SMKN 2 Bangkalan. Kemudian saya Andri Bayu Setiawan dari Mojokerto, saya mengajar di SMK Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 4, yaitu mengenai Sakuku, sistem awas kandang unggas. Ini adalah aplikasi manajemen yang dirancang untuk khusus membantu para peternak modern dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di telurnya. Ya, jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tingkat produksi. Yang pertama adalah dari segi genetiknya, seperti jenis ayam, kemudian ada umur ayam, dan selanjutnya yang kedua adalah lingkungan, yang mana itu seperti mulai dari kualitas suhunya, kemudian dari kelembapan, kemudian ada juga dari segi karbon dioksida, oksigennya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah ada namanya faktor nutrisi. Ini adalah terkait dengan pakan, protein dan lemak yang diberikan kepada ayam tersebut. Ya. Selanjutnya ada namanya faktor manajemen, mulai dari kebersihan kandang, kemudian pemberian vitamin dan obat-obatan. Ya. Jadi itu tujuannya dari Sakuku adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi terhadap produktivitas telur. baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram sistem Sakuku atau sistem awas kandang unggas. Di sini kita memakai server yang menggunakan board Raspberry Pico W. Di sini terlihat ada beberapa sensor yang kita gunakan, ada temperatur, terus kemudian ada kelembapan, amonia, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, yang nantinya akan kita olah, kemudian akan kita kirim kepada web kita menggunakan framework Flash, kemudian kita olah ke database sehingga nantinya bisa diakses secara luas. Kemudian juga ada automatic farm controlnya yang bisa dikontrol otomatis berdasarkan dari sensor yang kita masukkan. Jadi ada kipas, kemudian ada fogging, ada lampu, ada sprinkler, kemudian yang terakhir yang penting adalah kita bisa memberikan pakan secara otomatis. baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan web dari aplikasi Sakuku, yang dimana di situ ditampilkan adalah grafik dari jumlah telur. Jadi jumlah telur harian, terus kemudian ada jumlah telur yang ditargetkan untuk produksi satu kandang itu. Terus kemudian ada kartu statik yang dimana kita sudah menerapkan Raspberry Pico W, kemudian kita bisa mendeteksi suhu, kelembapan, oksigen, dan lain-lain. Kemudian di kondisi ayam kita juga bisa ngecek ada ayam yang sakit, kemudian ada ayam yang sehat, dan juga total ayam yang ada di kandang tersebut. Kemudian untuk memenuhi nutrisinya,
ada kontrol pakan otomatis. Jadi ada jadwal pakan yang nantinya bisa diberikan secara bertahap gitu. Kemudian ketika orangnya ada di lokasi bisa memberikan manual kontrol pada pakannya itu sendiri. Jadi mau dibuat 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo. Kemudian di saat pemberian pakan itu juga ada persediaan pakan itu juga sendiri. Jadi ketika persediaan pakan mulai menipis, kita bisa menambahkan di kantong untuk persediaan pakan itu sendiri. Kemudian dilengkapi juga pemantauan CCTV yang ada di kandang. Kemudian ada kontrol perangkat yang digunakan untuk menghidupkan kipas, fogging, lampu, dan speaker. Jadi untuk menjaga kondisi kandang lebih sesuai dan bisa membuat ayam-ayam menjadi tidak stres. Halo, nama saya Sekia. Saya dari SMK Negeri 10 Surabaya. Halo, perkenalkan aku Melania Permata Silvi dari SMKS yang 1 Sidoarjo. Aku Wina dari SMK Kemala. Setiap hari sebelum laboratorium siap digunakan, ada satu pekerjaan yang selalu dilakukan, yaitu menyalakan satu persatu perangkat elektronik, lampu, AC, kipas, berjalan ke sana kemari, menekan saklar, mencari remote. Melelahkan bukan? Tapi bagaimana jika semua itu bisa dilakukan dalam hitungan detik tanpa perlu berkeliling? Kenalkan, Lab Hub, sistem kontrol berbasis web yang memungkinkan kita menyalakan dan mematikan perangkat hanya dengan satu sentuhan. Sekali klik dan lihatlah lampu menyala. Tapi Lab Hub bukan sekedar sistem kontrol. Kami juga menghadirkan fitur peminjaman barang yang terdapat di laboratorium. Dengan sistem ini, pengguna dapat melihat daftar peralatan yang tersedia, mengajukan peminjaman, dan memastikan alat selalu dalam kondisi tertata dan terdata dengan baik. Tidak hanya itu, Lab Hub juga dilengkapi dengan sistem penjadwalan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur pemakaian laboratorium secara lebih terorganisir. Tidak ada lagi bentrok jadwal atau ruang yang tidak terpakai secara optimal. Lebih mudah, lebih efisien, lebih terstruktur dengan Lab Hub, solusi cerdas untuk laboratorium masa depan.